Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen mata kuliah umum, Pak Ade dan Bu Anissa, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sistem saraf dan sistem endokrin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Next. Baik, dari saya sendiri, Intan Naura. Berikutnya ada Natasha Pishanti dan Amanda Agustina. Baik, berikut ini ada materi yang akan kami lakukan. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sel saraf, yang ketiga ada saraf pusat, yang keempat ada saraf tepi, yang kelima ada sistem saraf atau somatik, dan yang terakhir ada sistem endokrin. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai sistem saraf. Ada tiga komponen sistem saraf yang terdiri atas sel saraf, saraf pusat, dan saraf tepi. Sistem saraf merupakan bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Dan begitu sistem saraf ini mengatur aktivitas sistem tubuh lainnya karena dari pengaturan saraf tersebut, sehingga terjalin komunikasi antar sistem tubuh yang menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Selain itu, sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Iritabilitas memungkinkan makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dan menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi, iritabilitas ini adalah kemampuan menanggapi rangsangan. Berikutnya ada sel saraf. Sel saraf atau biasa disebut neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion, dan yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Nah, di bawah ini ada struktur dari sel saraf. Dan bagian A itu menunjukkan dendrit yang fungsinya menerima rangsang. Yang B itu beda sel atau perikarion yang berfungsi memproses rangsang. Dan C ada akson yang fungsinya menghantarkan rangsangan menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Dari ujung awal akson disebut akson hilok dan ujung akhir akson disebut akson terminal. Dan dia ada sel sekawan yaitu berfungsi untuk menghasilkan subung mielin yang merupakan sel glia atau penunjang sel saraf yang berupa lemak. Yang ini itu ada subung mielin yang fungsinya melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang F ada nodus Ranvier, yaitu berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan atau celah. Yang terakhir ada sinapsis, yang fungsinya meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Nah, dari mekanisme penghantar lewat sinapsis ini itu yang pertama ada neurotransmitter yang menghasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. Yang kedua, ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis ini meningkatkan permeabilitas membran sehingga CA12 dapat masuk. CA12 ini menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepas neurotransmitter menuju celah sinapsis. Dan terakhir itu neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis.
dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Berikutnya ada macam-macam jaringan. Yang pertama itu ada saraf sensorik, yang fungsinya itu mengirimkan rangkaian dari daerah reseptor atau penerima rangkaian menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf motorik, yang fungsinya mengirimkan rangkaian dari sistem saraf pusat menuju efektor atau penangkap rangkaian. Yang ketiga itu ada interneuron, yaitu saraf penghubung. Saraf ini banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Saraf ini terbagi menjadi dua. Pertama ada saraf konektor, yaitu penghubung antar sel saraf sejenis. Dan yang kedua ada saraf transistorat atau penghubung saraf sensorik dengan motorik. Berikutnya ada struktur sel saraf. Jaringan saraf. Nah, dari jaringan saraf ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada saraf sensorik, itu dendritnya bentuknya panjang dan aksennya pendek. Yang kedua ada saraf motorik, dendritnya pendek sedangkan aksennya panjang. Yang ketiga interneuron, dendritnya pendek sedangkan aksennya itu panjang atau pendek. Berikutnya ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada saraf multipolar yang kebanyakan ditemukan pada otak dan sumsum tulang belakang. Dan di samping ini ada eh, yang kedua ada saraf bipolar. Saraf ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Yang ketiga ada saraf unipolar, yaitu kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Yang ketiga ada sistem saraf pusat. Berikut ini ada susunan sistem saraf pusat. Yang pertama itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu tersusun atas substansi kelabu, yaitu berupa kumpulan badan sel, saraf, dan substansi putih, yaitu berupa rambut saraf. Yang ketiga ini dilindungi rangka berupa tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang dan tersambung oleh balok otak dan rongga yang disebut ventricle. Yang keempat dilindungi oleh selaput yang disebut meninges, yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan diameter, arachnoid, dan durameter. Yang kelima, berisi cairan getah bening yang disebut cairan cerebrospinal. Berikutnya ada otak. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi. Berdasarkan mekanismenya, otak terbagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh, bagian kanan merupakan itu pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan otak kanan mengendalikan tubuh, bagian kiri merupakan pusat IQ, yaitu linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, itu otak terbagi menjadi tiga, yaitu ada otak depan atau prosencephalon, yaitu terbagi menjadi dua lagi, yaitu telencephalon, yaitu cerebrum atau otak besar. Yang kedua ada diencephalon, yaitu talamus, hipotalamus, dan kelenjar pineal dan kelenjar hipofisis dan lain-lain. Yang kedua itu ada otak tengah atau mesencephalon. Yang ketiga ada otak belakang atau rhombencephalon yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu mesencephalon, yaitu pons paroli, dan cerebrum atau otak kecil. Yang kedua ada mesencephalon, yaitu medula oblongata atau fungsi tulang lanjutan, yaitu gabungan mesencephalon, pons paroli, dan medula oblongata disebut otak-otak. Nah,
Nah, berikut ini ada bagian-bagian otak nih. Bagian pertama dari otak itu ada cerebrum, yaitu bagian terbesar otak sebagai pusat mengatur aktivitas tubuh. Otak besar terdiri dari lapisan korteks dan lapisan medula. Dari gambar ini terbagi menjadi 4. Terbesar itu terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis, yaitu sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Yang B itu adalah lobus parietalis, yaitu sebagai pusat indera peraba, indera pengenca, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Ketiga adalah lobus temporalis, yaitu sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Berikutnya yang keempat adalah lobus occipitalis, yaitu sebagai pusat indera penglihatan, memori, penglihatan, dan membaca. Letak kanan dan kiri dihubungkan oleh corpus callosum yang merupakan substansi putih terbesar. Ventrikel lateral kanan dan kiri berfungsi menghubungkan otak dengan ventrikel lainnya. Yang kedua itu ada thalamus, yaitu substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik korteks otak. Thalamus melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Yang ketiga itu ada hipotalamus, yang merupakan pusat untuk pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar, dan haus, keseimbangan metabolisme tubuh, dan juga tekanan darah. Sehingga hipotalamus ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis. Yang keempat ada mesovalon atau otak tengah. Ukurannya kecil dan terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan dan pendengaran. Yang kelima ada pons paroli, yaitu merupakan jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Yang keenam ada medula oblongata atau sumsum yang merupakan penghubung otak dari otak ke sumsum tulang belakang, yaitu fungsinya untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernapasan, produksi lidah, gerak pencernaan, batuk, dan juga bersin. Yang terakhir ada cerebrum, yaitu otak kecil, bagian terbesar kedua otak sebagai pusat kesehatan dan koordinasi gerak. Berikutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, yaitu organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Yang ketiga ada fungsi dari medula spinalis, yaitu untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor, dan alternatif jalan terpendek yaitu gerak refleks. Nah, berikutnya ada struktur irisan tentang medula spinalis. Itu ada 3. Yang pertama itu ada bagian luar atau substansi yang mengandung serabut saraf. Yang kedua itu ada di bagian dalam atau substansi kelabu yang terdiri atas akar dorsal atau punggung yang mengandung badan sel saraf sensorik atau aferen yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Yang kedua ada akar ventral atau perut, itu mengandung badan sel saraf motorik atau aferen yang aksornya menghubungkan dengan efektor. Yang ketiga ada kanal sentral, yaitu saraf saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinal. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik,
Selanjutnya adalah sistem syaraf. Next. Apa itu sistem syaraf tepi? Sistem syaraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls syaraf menuju ke syaraf pusat dan dari sistem syaraf pusat. Fungsi syaraf perifer adalah menghubungkan syaraf pusat dengan berbagai organ tubuh. Organ tersebut adalah lengan, kaki, dan kulit. Dengan adanya syaraf perifer ini, membuat syaraf pusat menerima dan memberikan informasi ke berbagai seluruh tubuh. Sistem syaraf tepi adalah sistem syaraf yang letaknya paling ujung dalam susunan sistem syaraf. Dalam hal ini, sistem syaraf akan langsung berhubungan dengan reseptor syaraf. Nama lain dari syaraf tepi adalah sistem syaraf perifer. Letak dari syaraf tepi ini berada di luar sistem syaraf pusat. Tidak ada rangka khusus yang melindungi syaraf ini sehingga mudah mengalami kerusakan seperti terpapar racun, luka akibat benturan, dan lain sebagainya. Next. Sistem syaraf tepi berdasarkan fisiologis ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf somatik itu menghantarkan impuls berdasarkan kesadaran dan kemauan kita, sedangkan otonom itu sistem ini akan berjalan aktif dengan mengatur berbagai aktivitas. Next. Apa itu sistem syaraf sadar atau somatik? Boleh di next. Nah, saraf somatik ini terbagi atas dua syaraf, ada saraf spinal atau sistem saraf otak. Yang kedua, saraf kranial atau sistem saraf sumsum tulang belakang. Bisa di next. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Berdasarkan asalnya itu, saraf spinal itu dibagi menjadi 31, yaitu 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, saraf spinal ini tiap pasang sarafnya terletak pada segmen tertentu. Serviks, toraks, lumbar, dan lain-lain. Tiap pasang saraf diberi nomor. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping ya. Next. Selanjutnya adalah saraf kranial. Berdasarkan karakteristik, saraf kranial itu dibagi menjadi saraf kranial sifat sensorik, terletak pada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah olfaktorius, nomor 2 optik, dan nomor 3 itu okulomotor. Selanjutnya, saraf kranial sifat motorik itu nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Nomor 4 itu trochlearis. Nomor 6 abdusen. Nomor 8 vestibulocochlearis. Nomor 11 accessorius, nomor 12 hypoglossus. Saraf kranial sifat gabungan sensorik dan motorik itu terdapat pada nomor 5, 7, 9, dan 10.
Nomor 5 itu adalah trigeminus, nomor 7 vestibulocochlearis, nomor 7 facialis, nomor 9 glossopharyngeal, nomor 10 vagus. Next. Yang berikutnya adalah saraf otonom. Saraf otonom ini menghantarkan impuls yang tidak berasal dari kemauan kita atau bekerja secara tak sadar, bekerja mengontrol organ-organ dalam, dan terbagi atas sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang kerjanya saling berlawanan. Saraf otonom ini yang mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tak sadar. Sistem ini akan berjalan aktif dengan mengatur berbagai aktivitas, misalnya seperti bernapas, detak jantung, dan metabolisme tubuh. Bisa di next. Nah, berikutnya adalah saraf simpatik, merupakan sistem saraf yang merangsang kerja organ. Fungsi dari sistem saraf simpatik adalah untuk mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh, terutama ketika terdapat ancaman pada tubuh untuk mempersiapkan pengeluaran energi. Lalu mempersiapkan tubuh untuk menghadapi potensi ancaman pada lingkungan. Sering disebut sistem saraf thoracolumbar, terletak di depan kolumna vertebrata berhubungan dengan sum tulang belakang melalui saraf tersebut. Nah, saraf sistem simpatik ini terletak di depan kolumna vertebrata dan tersusun dari ganglion-ganglion pada daerah 3 pasang ganglion servikal, 11 pasang ganglion torakal, 4 pasang ganglion lumbal, 4 pasang ganglion sakral, dan 1 pasang ganglion oksigen. Nah, contohnya itu ketika kita sedang cemas atau takut, saraf simpatik kita akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produk keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat dan darurat. Bisa di next. Berikutnya adalah parasimpatik. Parasimpatik ini sistem saraf yang menghambat kerja organ. Sebagian ganglion berderet di bagian ruas tulang leher dan sebagian lagi berderet di bagian ruas tulang sakrum. Nah, parasimpatik ini disebut sistem saraf kraniosakral, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf otonom kranial, ketiga itu oculomotorius, yang ketujuh itu facialis, yang ke-9 glossopharyngeal, yang ke-10 vagus. Terus yang kedua saraf otonom sakral, yaitu membentuk urat saraf pada organ dalam pelvis dan bersama-sama sistem saraf simpatis membentuk plexus yang mempengaruhi kolon, rektum, dan kantung kemih. Nah, sistem parasimpatik ini berfungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempit pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Bisa di next. Bisa dilihat dari gambar tersebut, perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya akan dibahas oleh Natasha Kisyanti. Baik, terima kasih Manda atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem endokrin. Nah, apa sih itu sistem endokrin? Boleh di next. Nah, jadi sistem endokrin itu merupakan sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Nah, hormon sendiri itu merupakan zat kimia
yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respons terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Jadi banyak sekali yang diatur oleh hormon. Itulah sebabnya hormon dimasukkan ke dalam sistem koordinasi seperti juga sistem saraf. Boleh di next. Nah, kelenjar endokrin sendiri itu disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Jadi dia itu nggak punya salurannya sendiri gitu. Nah, hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin itu akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkut menuju ke organ target. Ada beberapa kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Nah, kelenjar tersebut akan kita bahas pada slide selanjutnya beserta fungsinya. Boleh di next. Nah, yang pertama ini ada kelenjar pineal. Bisa dilihat sendiri di gambar, kelenjar pineal itu terletak di bagian dorsal pituitari. Letaknya di otak. Nah, kelenjar pineal ini itu berfungsi untuk mensekresi hormon melatonin. Hormon melatonin ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Nah, jika fungsi kelenjar pineal ini terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Next. Nah, yang kedua ini ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini di gambar itu terletak di bagian depan dari pineal. Kelenjar hipofisis itu biasa disebut dengan master of glands karena mengatur kerja kelenjar lainnya. Nah, terbagi menjadi tiga lobus nih teman-teman. Yang pertama ada lobus anterior atau depan, lalu ada lobus media atau tengah, dan yang terakhir ada lobus posterior atau belakang. Nah, tiga lobus tersebut itu menghasilkan hormonnya masing-masing. Boleh di next. Nah, yang tadi kan ada lobus anterior. Nah, lobus anterior ya. Nah, lobus anterior di kelenjar hipofisis ini menghasilkan 5 hormon gitu, yaitu yang pertama itu ada STH atau somatotropin hormon, yang kedua ini ada TSH atau thyroid stimulating hormon, yang ketiga ada ACTH atau adrenocorticotropic hormon, yang ketiga ada GH, yang keempat ada GH atau gonadotropin hormon, yang terdiri dari FSH dan LH, lalu yang kelima ada lactotropic hormon atau LTH atau biasa juga disebut dengan prolaktin. Boleh di next. Nah, lobus anterior ini menghasilkan hormon yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan dengan mengangkat laju pembentukan protein di dalam sel. Lalu selanjutnya ada lactotropic hormon atau LTH berfungsi untuk merangsang reproduksi air susu. Lalu ada TSH yang berfungsi untuk mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Lalu ada ACTH yang berfungsi untuk mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Lalu ada FSH yang berfungsi pada wanita itu untuk merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Lalu pada pria itu memicu testis untuk menghasilkan sperma. Lalu hormon LH itu pada wanita berfungsi untuk menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Lalu pada pria berfungsi untuk menstimulasi sel interstisial untuk menghasilkan testosteron. Boleh di next. Nah, selanjutnya di kelenjar hipofisis pada lobus media atau pars intermedia berfungsi untuk menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk mengatur produksi dan distribusi pigmen melanin oleh sel-sel melanosit. Jadi sel-sel melanosit itu diatur oleh MSH. Selanjutnya di lobus posterior itu yang pertama ada ADH berfungsi untuk mengontrol jumlah urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kedua ada oksitosin berfungsi untuk memicu kontraksi uterus atau rahim pada saat melahirkan dan memicu kelenjar susu mengeluarkan ASI. Nah, itu tadi hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar
hipofisis. Nah, karena beberapa hormon berfungsi untuk mengatur kerja kelenjar hormon lainnya, maka kelenjar hipofisis biasa disebut dengan master of glands. Next. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai kelenjar endokrin yang ketiga nih, teman-teman, yaitu kelenjar tiroid atau biasa disebut dengan kelenjar gondok. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini terdapat di dalam leher kita. Bisa dilihat di gambar sendiri yang menghasilkan tiroksin dan kalsitonin. Nah, tiroksin sendiri ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya di kalsitonin itu berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan penimbunan kalsium pada tulang keras. Nah, kalau misalnya kalsiumnya itu meningkat, maka kalsitonin itu akan mengurangi pengambilan kalsium dalam usus atau ginjal. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada kelenjar paratiroid atau kelenjar gondok yang terletak di bagian belakang kelenjar gondok. Nah, kelenjar paratiroid ini menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium darah. Nah, jika kadar kalsium darah terlalu rendah, maka parat hormon ini akan memicu penyerapan kalsium di tulang, usus, dan ginjal, sehingga kadar kalsium darah kembali normal. Boleh di next? Nah, selanjutnya yang kelima ini ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini yang terdapat di dalam rongga dada. Fungsinya itu untuk tempat penimbunan hormon pertumbuhan. Setelah dewasa tidak berfungsi lagi karena proses pertumbuhan sudah selesai. Boleh di next? Nah, selanjutnya yang keenam ini ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal ini itu terletak di bagian atas kedua ginjal kita. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian korteks di permukaan dan bagian medula di bagian tengahnya. Nah, di bagian korteks adrenal ini itu menghasilkan hormon mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme mineral. Lalu selanjutnya juga menghasilkan hormon glukokortikoid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Selanjutnya di bagian medula adrenal itu menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin serta norepinefrin yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, lalu ada menaikkan denyut jantung, lalu yang ketiga ada memperlebar bronkiolus. Boleh di next? Nah, yang ketujuh ini namanya ada kelenjar pulau-pulau Langerhans atau pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah kelenjar ganda. Artinya, selain sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim, pankreas juga di bagian pulau-pulau Langerhans-nya menghasilkan hormon. Jadi, pulau-pulau Langerhans pankreas ini adalah kelenjar endokrin, tepatnya di sel alfa, sel beta, dan sel delta. Boleh di next? Selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada pria, ada di testis itu menghasilkan hormon testosteron, lalu di wanita itu pada ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, pada pria itu hormon testosteron berfungsi untuk memacu pembentukan sperma, mendorong pertumbuhan sekunder pria seperti suara menjadi besar, dada bertambah bidang, tubuhnya jenggot, kumis, dan rambut di sekitar alat kelamin. Selanjutnya pada wanita itu di estrogen berfungsi untuk menstimulasi ovulasi dan pembuahan sekunder wanita seperti perkembangan payudara, pinggul membesar, ovarium mulai menghasilkan sel telur, lalu berfungsi untuk siklus menstruasi dan rambut mulai tumbuh di sekitar alat kelamin. Selanjutnya di hormon progesteron berfungsi untuk menggalang pertumbuhan dinding uterus. Ready next?
Nah, selain hormon-hormon yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa hormon pencernaan, seperti gastrin, sekretin, kolesistokinin. Nah, gastrin itu yang disekresi oleh dinding lambung, berfungsi untuk memicu sekresi getah-getah lambung. Selanjutnya, disekretin itu yang disekresi oleh dinding duodenum, berfungsi untuk memicu sekresi getah pankreas. Selanjutnya ada kolesistokinin yang disekresi oleh dinding duodenum yang fungsinya itu untuk memicu pengeluaran getah empedu. Selanjutnya. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem saraf dan sistem endokrin beserta fungsinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.